Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di pertemuan kedua. Perkenalkan, nama saya Demas Darul Petrandina dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yakni menganalisa aplikasi layanan pajak. Mari kita bahas. Sebelum kita membedah salah satu layanan pajak, kita akan membahas apa itu pajak. Nah, pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh warga negara kepada pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak tidak memberikan imbalan langsung, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh semua warga negara secara tidak langsung. Nah, kenapa sih kita harus membayar pajak? Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Tanpa pajak, pemerintah tidak bisa membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Nah, membayar pajak berarti turut membangun negara juga loh. Nah, di sini ada jenis-jenis pajak di Indonesia. Ada beberapa jenis pajak yang umum di Indonesia adalah seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Semua ini juga berkontribusi untuk membiayai program negara ya teman-teman. Lalu ada manfaat pajak. Di sini ada 3 manfaat ya teman-teman. Yang pertama, pajak dan infrastruktur publik. Nah, infrastrukturnya seperti jalan tol, pelabuhan, dan bendungan sebagian besar dibangun dari pajak ya teman-teman. Infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan aktivitas masyarakat. Lalu yang kedua adalah pajak dan pendidikan, seperti sekolah negeri, beasiswa, program KIP, dan pelatihan vokasi sebagian besar didanai dari pajak. Artinya, setiap rupiah pajak yang dibayar bisa menjadi masa depan cerah bagi anak-anak Indonesia. Lalu yang terakhir ada pajak dan kesehatan. Pajak juga digunakan untuk membiayai layanan kesehatan seperti BPJS, pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan terakhir program vaksinasi. Nah, pajak menyelamatkan nyawa banyak orang juga teman-teman. Lalu kemana sih uang pajak itu pergi? Nah, uang pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, subsidi pendidikan, bantuan sosial, hingga membayar gaji ASN. Nah, semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Lalu apa jadinya jika kita tidak membayar pajak sama sekali? Nah, jika tidak membayar pajak sama sekali, negara akan kesulitan menjalankan fungsinya. Layanan publik menjadi terbatas, pembangunan terhambat, dan kesejahteraan rakyat menurun. Pajak adalah tanggung jawab bersama. Nah, jadi itulah seputar pajak. Jadi kita akan membahas atau membedah layanan pajak. Cekidot. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah berada di halaman loginnya djponline.pajak.id. Nah, di sini kalian bisa masukkan nick atau NPWP atau NITku. Kalian pilih salah satu dari ketiga itu teman-teman. Terus kalian masukkan kata sandi. Lalu kalian kalau misalnya pengguna baru kalian bisa daftar di sini. Dan kalau misalnya belum menerima email aktivasi, kalian bisa klik di sini ya teman-teman. Di bawah pengguna baru. Nah, karena saya belum bisa login atau saya belum punya NPWP, nah saya nggak punya NPWP karena eh, nggak bisa login ya teman-teman. Jadi belum punya NPWP buat masuk lebih dalam ke setiap modulnya. Nah, itu karyawan penerima upah yang sudah mempunyai NPWP harusnya bisa login ya teman-teman. Jadi saya klik kembali ke halaman utama aja. Lalu di sini ada informasi atau pengumuman. Dan di sini ada portal layanan, ada banner dan peraturan perpajak, ada informasi pajak, artikel dan berita. Lalu ada siaran pers, ada info lela, ada selain sate Kementerian Keuangan.
Dan di sini ada profil, peraturan. Untuk kalian bisa download juga aplikasi perpajakan atau formulir perpajakan. Di sini ada berbagai informasi publik, internasional, tema reformasi perpajakan dan edukasi pajak. Jadi kita coba masuk. Di sini kalian bisa apa? Belajar pengetahuan dasar perpajakan. Di sini ada peraturan-peraturan perpajakan. Nah, di sini ada video instruksional. Lalu di sini ada belajar pajak, pajak penghasilan, buku perpajakan dan berbagai edukasi lainnya, ya, teman-teman. Karena di sini saya sudah berada di halaman DJP, jadi saya hanya membahas seputar layanan digital aja, teman-teman. Nah, lalu yang pertama ada informasi Cortex DJP. Apa sih Cortex DJP? Itu merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Cortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Nah, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial off the Shelf, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Jadi, tujuan utama dari pembangunan Cortex adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Cortex mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Nah, untuk mengakses Cortex DJP, kawan pajak dapat mengunjungi lamannya juga ya, teman. Jadi kita coba masuk. Nah, di sini loginnya juga menggunakan nick atau NPWP atau NITKE dan ada kata sandi. Lalu karena saya tidak bisa login ya teman-teman, jadi belum punya NPWP. Lalu ada panduan ringkas Cortex DJP, ada handbook tutorial Cortex, lalu keterangan tertulis dan siaran pers. Lalu ada selanjutnya ada beberapa manfaat Cortex. Nah, yang pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas, yaitu proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Lalu peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Lalu peningkatan kualitas layanan menjadi lebih mudah diakses dan terintegrasi. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan analisis data. Nah, data perpajakan yang dapat diolah untuk menghasilkan analisis yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan. Jadi, ini beberapa manfaat Cortex itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada perubahan proses bisnis. Yang pertama ada proses bisnis existing, fase bridging, proses bisnis to be, dan yang terakhir ada proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan berbagai peraturan dan banyak detail-detail lain, yaitu ada beberapa latar belakang ya teman-teman. Lalu kita coba ke layanan selanjutnya, yaitu kalkulator pajak. Yang pertama ada PPh 21, PPh 23, PPh 4 atau 2, dan di dalam lainnya ada PPh 22, PPh 15, PPh badan, PPN, dan PPNBM. Jadi di sini ada berbagai kalkulator pajak. Saya akan menggunakan PPN ya teman-teman. Nah, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai ya teman-teman. Misalnya kalian membeli sebuah barang elektronik sekitar 10 juta dan tarifnya sekitar 11%. Ini nggak bisa diubah ya teman-teman. Sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajaknya sendiri. Lalu ada pajak pertambahan nilainya jadi 1,1 juta, 1 juta 100 ribu rupiah. Dan harga setelah PPN-nya adalah 11 juta 100 ribu rupiah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada saluran pengaduan. Kalian bisa apa pengaduan ke layanan pengaduan ke nomor telepon di kanan atas ini ya teman-teman. 1500 200
dan ada layanan aspirasi rakyat. Lalu di sini ada berbagai layanan pengaduan. Yang pertama ada menggunakan telepon, ada fax, ada email dan Twitter, website, chat pajak, dan kalau kalian bisa ini langsung datang menggunakan surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada aplikasi kunjung pajak. Nah, aplikasi kunjung pajak yaitu kalian bisa beberapa menyiapkan data diri, isi form di aplikasinya, dan mengambil tiket antrian. Kalian bisa mengakses layanan online pada laman www.pajak.go.id, melakukan konsultasi melalui saluran yang tersedia di pajak. Nah, ini kita ambil contoh filing. Nah, suatu cara penyampaian surat pemberitahuan SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia penyedia jasa perpajakan. Jadi kalian bisa melaporkan atau penyampaian surat pemberitahuan ya, teman-teman. Ini ada video iklan layanan masyarakat e-filing juga. Dan ada yang paling bawah ada video tutorial e-filing. Lalu ini ada beberapa disclaimer informasi juga di bawahnya, teman-teman. Di sini kalian bisa daftar dan mencari tiket, lalu daftar unit kerja. Nih kita lihat unit kerjanya, ada alamat unit kerja dan wilayah administrasi unit kerja, teman-teman. Oh iya, ini alamat unit kerjanya bisa kalian cari. Misalnya saya berada di Karawang, kita ketik Karawang, unit kerjanya di mana, daerah mana aja di Karawang. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama alamatnya di Jalan Interchange Tol Karawang Barat, yang kedua Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 17. Dan yang kedua ada wilayah administrasi unit kerja, kalian bisa mencari juga. Unit wilayah dan kantor penyuluhan pelayanan berdasarkan peraturan keuangan nomor 184 PMK 01 atau 2020 berlaku mulai 24 Mei 2021. Kita misalnya cari unit kerja berdasarkan provinsi atau Kabupaten Karawang misalnya. Di sini ada yang pertama ya hanya ada satu yaitu KPP pertama Karawang, alamatnya Jenderal Ahmad Yani nomor 17. Seperti itu ya, teman-teman. Ada dua alamat unit kerja. Yang pertama alamat unit kerja, yang kedua ada wilayah administrasi unit kerja. Di sini kalian juga bisa membayar pajak secara elektronik ya teman-teman. Nah, pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik meliputi seluruh jenis pajak kecuali ini ya teman-teman, pajak dalam rangka impor, pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Nah, ini ada beberapa khusus pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Dapat dilakukan hanya untuk pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 29, pajak penghasilannya bersifat final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, pajak penghasilan minyak bumi, dan pajak penghasilan gas bumi dari wajib pajak yang memperoleh izin atau telah menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, dan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, ini ada beberapa langkah pembayaran pajak. Yang pertama buat kode billing, lalu selanjutnya langsung bayar billing ya teman-teman. Nih data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing adalah yang pertama NPWP penyetor pajak, yang kedua jenis pajak dan kode jenis setoran. Ini ada beberapa daftar kode jenis. Jadi kalian bisa klik aja. Lalu yang ketiga masa pajak dan tahun pajak. Yang keempat jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Nah, ini saluran pembuatan kode billingnya bisa di Direktorat Jenderal Pajak, KPP atau KP2KP. Agen kering pajak 0 bisa menelpon melalui agen kering pajak 021 1500200. Lalu yang ketiga ada layanan elektronik DJP. Kalian bisa langsung masuk
sepertinya cukup lama. Nah, karena cukup harus menggunakan NPWP buat loginnya teman-teman. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail. Lalu kalian bisa non DJP atau internet dari petugas bank atau pos persepsi. Nah, tertentu ya teman-teman, ada daftar-daftar tertentu untuk dari petugas bank atau pos persepsi. Ini berbagai bank, ada petugas pos ya teman-teman. Lalu di sini ada internet banking dengan bank-bank tertentu. Lalu yang terakhir ada penyedia jasa aplikasi perpajakan atau aplikasi service provider. Di sini ada aplikasi berbagai yang menyediakan jasa aplikasi perpajakan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu pembayaran bilik pajak dilakukan ke rekening kas negara melalui anjungan tunai mandiri atau ATM, internet banking, mesin ADC, mobile banking, agen branchless banking, atau pada loket bank atau pos persepsi. Nah, ini video pembayaran pajak secara elektroniknya, sepertinya videonya di private dari DJP-nya ya teman-teman. Jadi kita coba atau enggak tutorial pembayaran pajak e-billing melalui login www.pajak.go.id pada tautan ini teman-teman nih. Nah, ini kalian bisa nonton tutorialnya di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada kurs pajak. Nah, kurs pajak apa sih? Kurs pajak adalah nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah yang ditetapkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak ya teman-teman. Ini yang pertama ada mata uang, misalnya mata uang dolar Amerika Serikat atau USD, nilai mata uangnya 16.289. Nah, perubahannya 77,00 ya teman-teman. Di sini ada berbagai negara dan catatan untuk Jepang yen adalah nilai rupiah per 100. Jadi seperti itu. Lanjutnya kita ke layanan informasi publik. Sepertinya tidak apa tidak aman ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa masuk ke layanan informasi publik ya teman-teman. Jadi seperti itu pembahasannya tentang layanan-layanan dan berbagai fitur yang ada di DJP. Jadi kita bahas langsung ke kesimpulannya. Cek itu. Oke, jadi ada beberapa kelebihan untuk DJP-nya sendiri. Yang pertama ada mudah dan praktis, yaitu banyak layanan yang udah digital seperti e-filing, e-bupot, e-faktur, DJP online, dan M-pajak. Nah, selain yang keduanya juga bisa menghemat waktu dan biaya juga teman-teman. Nah, wajib pajak juga nggak perlu datang ke kantor pajak untuk pembayaran dan sebagainya atau apapun itu. Nah, itu juga DJP transparansi soal keuangan. Nah, datanya juga tercatat secara sistem, meminimalisir human error atau penyalahgunaan. Nah, itu informasinya juga cukup luas. Edukasinya juga ada di website seperti yang awal dijelaskan. Ada edukasi untuk berbagai peraturan pajak, edukasi eh, cara pembayaran pajak. Nah, terus informasinya juga bisa ada di media sosial, lalu ada kering pajak atau pelayanan pengaduan dan sebagainya ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya seperti apa sih? Kekurangan tuh biasanya sepertinya ada gangguan teknis. Sistemnya juga sering error atau lambat misalnya saat misalnya saat pembayaran akhir SPT akhir pelaporan SPT teman-teman. Terus literasi digitalnya juga belum tentu rata. Sebagian wajib pajak juga kesulitan menggunakan aplikasi online ya teman-teman. Jadi nggak semuanya apa
pembayaran pajak tuh yang muda-muda ya teman-teman. Jadi ada yang sudah tua, kemungkinan ada yang kekurangan literasi seperti itu. Terus ada adaptasi regulasi baru. Biasanya perubahan aturannya kadang suka ngebingungin. Nah, yang terakhir tuh kesenjangan akses internet. Nah, di desa kan gak mungkin ya teman-teman kalau misalnya internetnya tuh kenceng. Jadi kalian apa ya mesti harus ke kantor pajaknya gitu. Nah, di daerah tertentu biasanya layanan online-nya juga sulit diakses secara optimal. Nah, terus kesimpulannya gimana sih? Kesimpulannya adalah layanan DJP terus berkembang ke arah modern, digital, dan transparansi sehingga mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajibannya, teman-teman. Eh, Kalau ada masih kendala teknis dan beberapa tantangan atau kekurangan seperti literasi digital, upaya perbaikan berkelanjut membuat layanan DJP semakin baiklah ya seperti itu ya teman-teman. Sekian dari saya, pamit undur diri. Saya Dimas Darul Putra Andina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.